sahabat Salimah semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada malam hari ini, di mana di Taiwan ini malam minggu menjadi malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang senantiasa mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semua, di mana kita setiap malam mingguan begini, kalau mungkin orang-orang jalan-jalan ya, kita justru berusaha untuk terus menimba ilmu dan memperbaiki kapasitas diri kita masing-masing. Dan pada malam hari ini, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Ana, Sudah Ana Hayatullah. Ini tadi saya lupa ini tadi ada yang hadir dengan nama Hayatullah, ternyata Ustazah ya. Mohon maaf Ustazah, baru saya sapa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nunung. Wah, ya Allah, alhamdulillah. Ini rezeki untuk orang-orang Taiwan, Ustazah. Kita bisa bisa bertemu dengan Ustazah. Mungkin kalau biasanya kita bertemu dengan pemateri-pemateri itu dari daerah Jawa, Ustazah. Sekarang dari Sumatera nih, Masya Allah. Mungkin melalui Mbak Dian Syari, Masya Allah, alhamdulillah kita bisa dipertemukan dengan Ustazah di pada majelis pada malam hari ini. Salam kenal, saya Nunung Jana, Ustazah. Saya dari Dak Sekretaris mungkin di Depdak, dan pada malam hari ini saya bertugas untuk menjadi MC di kajian Sabila Salimah, Masya Allah. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan 20:39 waktu Taiwan, jadi kita akan mulai saja pertemuan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia kasih sayang yang diberikan kepada kita semua. Pada malam hari ini Allah masih berkenan mengizinkan kita semua untuk bisa menghirup udara dan menikmati keindahan ya alam ciptaannya, dan juga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus menimba ilmu dan kaji dan dapat menghadiri kajian pada malam hari ini. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji salah satu hadis dalam kitab Bulughul Maram, Arba'in ya. Sebelumnya kita mengkaji di Bulughul Maram, Ustazah, mohon maaf. Dan pada malam hari ini temanya adalah niat adalah kunci segala amal. Dan alhamdulillah pada malam hari ini ada di tengah-tengah kita seorang pemateri. Saya akan bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau. Nama beliau adalah Hayati, SMA, lahir di Sungai Penuh 16 April 1979. Wah, kita satu angkatan sepertinya, sudah beda dikit. Insya Allah. Pekerjaan dosen bahasa Arab prodi di PBA IAIN Bukit Tinggi. Alamatnya di Perumahan Kubang Putih, Gang Garuda 3, Kubang Putih, Banu Hampu, Agam, Sumatera Barat. Status pernikahan, menikah, jumlah anak 5 orang, nomor HP-nya mungkin nanti bisa kalau kalau ada yang perlu ya. Pendidikan di Jambi,
SD di Jambi, MTS di Ponpes Darussalam Lampung, MA di Ponpes Darussalam Lampung juga, jenjang S1 di S1 Bahasa dan Sastra Arab IAIN Imam Bonjol Padang, jenjang S2-nya S2 Arab dan Tamadun Islam University Kebangsaan Malaysia. Karya tulisnya wah banyak sekali, luar biasa. Publikasi ilmiahnya juga Masya Allah luar biasa. Kepemimpinan beliau di struktural Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Kepala Unit Pengembangan Bahasa IAIN Bukit Tinggi, Kepala Pusat Pengembangan Standar LPM, kemudian kepemimpinan publik, Ketua Bidang Dakwah PD Salimah Bukit Tinggi dari 2017 sampai 2022, Pembina Markaz Quran Bukit Tinggi, Pembina Sanggar Quran Akhwat, Entrepreneurship Bukit Tinggi, dan anggota komunitas Mukayyam Quran Akhwat Nasional. Masya Allah, luar biasa pemateri kita pada malam hari ini, sehingga kita tidak akan membuang waktu lagi, kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih berkah lagi, kita akan sama-sama mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Dian Sari. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu dan bapak semua, bagi yang sedang membaca Al-Quran, silakan dibuka surat Az-Zumar ayat 2 dan ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekat. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Sadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Jazakumullah khairan kasiran kepada Mbak Dian Sari yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Semoga keberkahan senantiasa Allah karuniakan khususnya kepada Mbak Dian Sari dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Kita langsung saja kepada pembahasan materi kita pada malam hari ini, yaitu tentang niat kunci dari segala amal. Kalau boleh saya awali dengan sebuah quote ya. Saya menemukan ini, ada yang mengatakan seperti ini. Niat itu bagaikan surat, katanya. Jika kalian salah menulis alamat, yakin dia tidak akan sampai ke tempat. Mungkin itu ya, quote sederhana mungkin sebagai awalan untuk membuka kajian pada malam hari ini. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan pada Ustazah Hayat. Aku yakin mereka nggak bisa, mereka langsung jahit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi. Alhamdulillah, bahagia sekali malam ini Mbak Nunung yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi, untuk saling menasihati, saling mengingatkan di acara yang luar biasa ini. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Nunung. Bahagia sekali bertemu dan berkenalan dengan sahabat-sahabat salimah yang nun jauh di sana ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Ini adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, meskipun jarak kita begitu jauh, tapi Allah berikan kemudahan untuk kita dengan media ya, media yang dimudahkan oleh Allah. Insya Allah nggak pernah terpikirkan sebelum ini, sebelum COVID ini, kalau akan ada kita melakukan pertemuan. Itu hikmah yang luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat salimah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk kepada materi, saya ingin menyampaikan bahwasanya satu yang perlu kita syukuri adalah Allah izinkan kita untuk bertemu dalam sebuah majelis ilmu, majelis yang dibacakan ayat-ayat Allah, dan dalam majelis itu kita belajar ayat-ayat Allah, dan Allah akan memberikan kesempatan untuk kita menjadi hamba-hambanya yang viral, tapi viralnya di langit. Masya Allah. Karena kita wanita ini kan punya kecenderungan ngumpul ya Mbak Nunung ya. Kecenderungan wanita itu ngumpul, ngobrol. Itu kecenderungan dan hobinya wanita. Dan Allah yang Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, ngasih kita kesempatan untuk jadikan hobi itu satu ibadah yang luar biasa. Ibadah yang Allah turunkan ketenangan, ibadah yang Allah curahkan rahmat, ibadah yang dicintai dan dibanggakan oleh malaikat, dan ibadah yang bikin kita terkenal di langit. Karena dalam hadisnya, zakarahumullah fimma indah. Allah sebut-sebut nama hamba-hamba Allah yang senantiasa berada di dalam majelis ilmu. Majelis yang dibacakan ayat-ayat Allah dan dipelajari ayat-ayat Allah. Maka patut kita bersyukur ya, sahabat salimah yang dimuliakan oleh Allah. Allah berikan hati kita ingin dan mau berkumpul dalam majelis. Baik, hari ini pembahasan kita adalah tentang niat. Masalah yang sangat penting, masalah yang sangat utama dalam agama kita, bahkan dalam beberapa pendapat ulama mengatakan masalah niat ini separuh dari agama itu sendiri. Separuh dari urusan agama itu sendiri. Kenapa dikatakan masalah niat adalah masalah separuh dari agama? Karena amal, aktivitas kita sebagai seorang hamba dalam sepanjang kehidupan kita itu sebenarnya dibagi atas dua amal. Yang pertama adalah amal zahir, yang kedua amal batin. Amal zahir itu yang bisa kita lihat, sholat kita, kemudian puasa kita, sedekah kita, haji kita, berinteraksi dengan orang lain dalam akhlak yang baik, semuanya adalah amal yang zahir, yang bisa dilihat, yang bisa disaksikan, bisa dirasakan. Tapi sahabat-sahabat salimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ternyata ada amal yang nilainya luar biasa, bahkan menurut para ulama lebih utama dibandingkan amal-amal zahir, dan kita tidak perlu ngapa-ngapain. Kita bahkan nggak perlu bergerak untuk melakukannya. Bahkan kita tidak perlu hanya sekedar melambaikan tangan untuk melakukannya. Namun nilainya luar biasa di sisi Allah. Nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu amal batin? Amal batin itu banyak ya, sahabat-sahabat salimah.
Yang pertama ada ridho, ada qanaah, ada sabar, ada berlapang dada, kemudian memaafkan, menahan amarah, semuanya ada amal-amal batin. Namun amal batin yang paling tinggi nilainya dan utama di sisi Allah adalah niat ikhlas. Jadi niat itu kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita bahkan nggak perlu sebenarnya menggerakkan bibir kita untuk melakukannya. Tetapi Allah meletakkan amal batin berupa niat ini ada amal yang paling utama. Amal yang paling utama, Insya Allah, sahabat-sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita perlu belajar tentang ilmu ini, tentang ilmu niat dalam aktivitas-aktivitas kita sebagai seorang hamba. Dalilnya apa? Tadi Tari udah mau mulainya dengan ayat ya. Dalilnya bahasanya yang paling utama dalam amal seorang hamba itu adalah niatnya. Kita lihat dalam surat yang sama-sama kita hafal ya. Semuanya insya Allah sudah hafal surat ini. Surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah ila akhirih. Lihat sahabat-sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat yang menjadi dalil bagi kita bahwasanya Allah mengutamakan perintahnya pertama kali adalah umiru liya'budullah. Kita diperintahkan untuk ikhlas dalam beribadah. Ikhlasnya dahulu. Ikhlas yang didahulukan dalam ayat ini. Mukhlisin, ikhlas. Baru setelah itu mendirikan sholat. Kemudian bayar zakat, dan seterusnya. Ini menjadi dalil bagi kita tentang kedudukan niat di dalam kita beramal. Banyak lagi ayat-ayat lain yang menjadi dalil tentang pentingnya niat dalam kita beramal. Hadis, nah hari ini kita belajar hadis. Niat itu menjadi amalan yang utama dan disepakati oleh mayoritas ulama, sehingga para ulama itu ketika menyusun sebuah kitab, menyusun sebuah buku, mereka meletakkan bab niat pada awal bab. Salah satunya adalah kitab yang sedang kita baca, yaitu kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Sebelumnya ada kitab Riyadhus Shalihin, juga meletakkan niat menjadi bab pertama dalam bahasan kitabnya. Begitu juga dengan Imam Bukhari dan imam-imam hadis yang lainnya, etika atau adab mereka, akhlak mereka di dalam menyusun sebuah kitab, mereka meletakkan bab niat di awal. Karena niat menentukan nilai sebuah amal yang zahir. Hatikillah rahimakumullah, agar kita benar-benar bisa menerapkan kedudukan niat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita harus ketahui posisi niat itu seperti apa. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi nomor 1, yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya hanya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Nah, bagi yang udah pernah belajar bahasa Arab, kata-kata innama, kalau kita temukan kata-kata innama baik dalam hadis atau di dalam Al-Quran, itu dia masuk kepada bab ikhtisar. Dia pengkhususan. Ketika ada kata innama, berarti maksudnya adalah hanya dia dipandang sebagai suatu amal ketika dia lurus niatnya. Ya, amal itu dia menjadi amal yang diterima di sisi Allah kalau niatnya untuk Allah. Innama likulli imri'in
manawa, dan setiap seseorang dinilai amalnya sesuai dengan niatnya. Siapa yang niatnya hijrah, beramal, beribadah untuk Allah dan Rasulnya, maka amal itu naik kepada Allah dan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah. Tetapi ketika amal itu diniatkan untuk yang lain, dalam hadis ini disebut untuk dunia atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, maka amal tersebut hanya sampai kepada tujuan yang diniatkan. Sahabat-sahabat salimah yang dimuliakan oleh Allah, agar pemahaman kita tentang niat lebih mantap lagi, lebih mendalam lagi, dan kita berhati-hati dalam beramal dan selalu memperbaharui niat kita hanya untuk Allah, maka kita perlu mengingat apa sih faedahnya niat ini? Kok sampai di dalam Islam itu niat ditempatkan di tempat yang sangat tinggi posisinya, sangat utama, sangat penting. Apa sih yang menjadi faedahnya? Apa yang menjadi keutamaannya? Ini penting dalam metode kita beramal. Karena kita manusia ini masih cenderung kepada apa sih yang kita bisa dapatkan? Gitu ya. Apa sih untungnya buat kita? Kita masih seperti itu ya. Karena Allah tahu hamba-hamba yang diciptakannya itu kecenderungan hatinya, kecenderungan dirinya, apa sih untungnya buat saya? Apa sih untungnya buat saya? Maka metode dalam kita menuntut ilmu perlu kita keluarkan dulu faedahnya, keistimewaannya, manfaatnya, sehingga kita memiliki semangat untuk melakukannya. Itu selalu metode dalam pelajari satu ilmu. Setelah kita bahas tentang posisinya, kita bahas apa sih untungnya buat kita. Sahabat-sahabat salimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, niat itu membesarkan kualitas suatu amal. Niat itu mengangkat derajat satu amal. Sahabat-sahabat salimah yang dimuliakan oleh Allah, apakah kita kenal dengan Abu Bakar? Pasti ya, pasti kita kenal dengan Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah sahabat yang paling utama, dan bahkan keimanan Abu Bakar kalau ditimbang dengan keimanan umat Islam sampai hari kiamat itu masih menang keimanannya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar hidup dalam Islam hanya beberapa tahun. Hanya beberapa tahun saja Abu Bakar hidup dalam Islam. Mulai dari dia masuk Islam sampai Abu Bakar wafat setelah 2 tahun Rasulullah wafat. Artinya sekitar 23 tambah 2, berarti 25 tahun Abu Bakar beramal di dalam Islam. Tapi Masya Allah, kualitas keimanan Abu Bakar itu tidak bisa dibandingkan dengan kualitas umat Islam keseluruhannya. Padahal waktu dia beramal hanya sedikit, 25 tahun. Bahkan di antara umat-umat Nabi setelahnya ada yang sampai umurnya 100 tahun, Islam dari lahir gitu ya. Kita mungkin udah berislam, ya, kalau kita ini udah jelita ya. Pak Nunung udah jelita belum? Jelang 50 tahun. Berarti kita sudah berislam itu sudah lama gitu. Kita sudah lahir Islam, mulai umur 7 tahun udah sholat gitu ya, sampai umur 44 tahun hari ini masih beramal. Rasanya beramal panjang sekali waktu kita untuk beramal, tapi kualitas keimanan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat yang mungkin hanya hidup 5 tahun bersama Islam, ada yang hanya hidup 1 tahun bersama Islam, hanya hidup bahkan beberapa hari bersama Islam. Tapi mengapa nilai amal mereka itu lebih tinggi? Jawabannya ternyata bukan karena Abu Bakar banyak amalnya, bukan karena Abu Bakar banyak sholatnya, bukan karena Abu Bakar itu
banyak puasanya, bukan karena banyak infaknya. Walaupun terkenal Abu Bakar itu orang yang paling banyak berinfak, tapi bukan itu yang menjadikan Abu Bakar menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Jadi para ulama berpendapat kemuliaan Abu Bakar terletak pada niat ikhlasnya dalam beramal. Abu Bakar itu paling terkenal sahabat yang tulus, ikhlas niatnya dalam beribadah. Bahkan pernah kita membaca sirah nabawiyah di detik-detik paling menegangkan dalam sirah nabawiyah, yaitu ketika Rasulullah wafat. Rasulullah SAW wafat, Umar bin Khattab, seorang sahabat yang terkenal dengan kegarangannya, ketegasannya, dengan kejagoannya, tidak mampu mendengar kabar Rasulullah wafat. Bahkan dia sampai marah kepada orang yang mengatakan Rasulullah wafat. Kan sudah terhunus pedangnya untuk membunuh orang yang mengatakan Rasulullah wafat. Tapi datang Abu Bakar, wahai Umar, kalaulah kalian semua menyembah Muhammad, maka Muhammad hari ini telah dipanggil oleh Allah, telah mati. Tapi kalau kalian menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Di sini menjadi catatan yang luar biasa bagi amal Abu Bakar. Abu Bakar, walaupun dia adalah sahabat terdekat Rasulullah, tapi kalau untuk urusan amal, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amalnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesepakatan pendapat yang paling banyak tentang kemuliaan Abu Bakar. Ternyata terletak pada ketulusan dan keikhlasan Abu Bakar dalam beramal. Dan khatifillah rahimakumullah, niat menentukan posisi amal seseorang. Dan kini kita coba tanyakan, siapa yang nanti di akhirat yang pertama kali masuk neraka? Kita ditanyakan, apakah yang pertama kali masuk neraka itu adalah seorang pencuri, seorang pezina, seorang pemabuk, seorang pembunuh? Ternyata tidak. Dalam hadisnya, orang yang pertama kali masuk neraka adalah 3 orang. 3 orang. Yang pertama adalah orang yang di masa hidupnya berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah sehingga dia syahid, dan pada hari akhirat dia dibangkitkan dan ditanya sama Allah. Tanya sama Allah, ini makna hadisnya, ditanya sama Allah, apa amal yang kamu lakukan? Amal yang aku lakukan, aku berjihad di jalan-Mu ya Allah, dan aku syahid. Untuk siapa kamu melakukan? Aku melakukannya untuk-Mu wahai Allah. Allah membantah, bohong kamu ya. Kamu berbohong, kamu tidak berjihad dan syahid untukku, tetapi kamu berjihad dan mati syahid agar dipanggil sebagai seorang pahlawan, dipanggil, diingat sebagai seorang syahid. Maka orang yang beramal besar, berjihad di jalan Allah, kemudian dia syahid, tetapi bukan untuk Allah, amalnya tidak diterima, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Amal yang kedua yang luar biasa, ditanya lagi kepada seorang yang beramal, yaitu menjadi ahlul ilmi, orang yang banyak ilmunya dalam Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, yang faham Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, mengajarkan agama sebagai da'i. Tapi ketika dia datang membawa pahalanya kepada Allah, Allah tanya. Jadi kalau Allah tanya, itu sebenarnya bukan Allah nggak tahu gitu ya. Allah nggak tahu. Kalau udah didebat oleh Allah di akhirat, itu udah nasibnya udah sangat menderita. Kalau sempat berdebat dengan Allah tentang amal. Kamu dulu waktu di dunia, apa yang kamu lakukan? Aku berdakwah ya Allah. Aku baca Al-Quran. Aku menghafal Al-Quran. Aku mempelajari Al-Quran. Aku dakwah ya, mendakwahkan Al-Quran.
Untuk siapa? Kata Allah. Untuk engkau ya Allah. Kata Allah, bohong. Kamu bukan beramal untukku, tetapi agar kamu dibilang seorang yang alim, agar kamu dibilang orang yang ulama, orang yang hebat, dai yang mantap. Kamu beramal bukan untukku. Maka tidak diterima amalnya dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, amal yang paling besar, yang sangat besar, yaitu orang yang dermawan. Orang yang dermawan ini dipanggil oleh Allah, apa amalmu? Aku selalu berinfak dan bersedekah ya Allah. Untuk siapa? Kata Allah. Untuk engkau ya Allah, ikhlas karena engkau ya Allah. Bohong. Kamu berinfak, bersedekah, jadi orang yang dermawan hanya untuk disebut sebagai orang yang luar biasa dalam berinfak. Subhanallah, sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata 3 amal yang disebut dalam hadis tersebut ada amal yang paling utama, berjihad, mengajar ilmu, dan berinfak, menjadi orang dermawan. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, 2 hal yang boleh kita iri, yaitu ketika orang dikasih Al-Quran, dia mengajarkan, dia punya harta dan dia berderma, ini bikin kita iri. Ternyata sebesar ini amal yang mereka lakukan bahkan tidak bisa diterima oleh Allah sebagai amal, tetapi malah sebaliknya, amal besar ini menjadi petaka buatnya. Jadi petaka buatnya dan akan diceburkan ke dalam neraka. Alhamdulillah, subhanallah. Sahabat-sahabat Salimah, mudah-mudahan dalam kesempatan kita saling menasehati, kita saling mengingatkan, kita saling memperbaharui lagi niat kita agar kita tidak tergelincir dengan niat yang salah dalam beramal. Kita udah capek-capek beramal, udah banyak yang kita keluarkan, udah banyak yang kita korbankan, ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, menurut para ulama, keutamaan niat, yaitu keutamaan niat. Ibnu Mubarak berpendapat, berapa banyak amal yang kecil menjadi besar di sisi Allah karena niat. Betapa banyak amal yang besar menjadi kecil dan menjadi hina di sisi Allah karena niat. Keutamaan yang kedua ini, niat bisa melambungkan nilai sebuah amal yang kecil. Masya Allah, kita pasti sering mendengar ya, sahabat-sahabat Salimah, kisah yang diceritakan dalam hadis tentang seorang wanita PSK, seorang wanita yang pekerjaannya bahkan susah untuk diucapkan di lisan ini. Saking kita tabu sekali mengucapkan pekerjaannya. Kisah seorang wanita PSK ini pulang dari aktivitasnya. Ya, tentu saja kalau PSK biasanya kerjanya malam apa siang? Malam ya. Nanti ya Mbak, kita lihat dari hadis ini, kita kalau analisis hadis ini dari sisi latarnya, ya, latar dia melakukan aktivitas. Dia pulang dari pekerjaannya karena pekerjaannya adalah PSK, pasti malam ya. Kemudian dia menemukan seekor anjing yang kehausan. Lihat di sini. Yang pertama dia melakukannya di waktu malam. Kemudian dia melihat satu binatang yang bahkan kalau kita sebut namanya juga agak tabu gitu ya, sedang kehausan. Tetapi hatinya yang luar biasa, kebersihan hatinya tersentuh melihat binatang ini, dan dia membuka sepatunya, kemudian menggigit sepatu itu, dan dia merangkak ke dalam sumur untuk mendapatkan air. Dan dia menjangkau lagi keluar dari sumur untuk memberikan air itu kepada seekor anjing yang kelaparan, seekor anjing yang kehausan. Dan Allah ampuni dosanya wanita ini karena amal kecil yang dia lakukan. Sahabat-sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah,
sekarang kita tidak fokus kepada amalnya ya, tidak fokus kepada amalnya, tetapi masya Allah, amal yang dilakukannya itu kecil, menolong seekor anjing yang haus, tetapi apa yang membuat dia masuk surga dan dosanya diampuni? Karena niat ikhlasnya. Karena niat ikhlas wanita ini melakukan amal yang remeh-temeh, hanya dia dan Allah yang tahu ketika hal itu terjadi, karena kan pada waktu settingnya malam. Satu lagi yang ditolongnya anjing, yang nggak mungkin dia akan punya niat akan dibalas oleh binatang itu. Kan nggak mungkin dia berharap nanti saya tolong nih binatang ini, nanti dia akan kasih saya hadiah, kan nggak. Artinya apa? Setting hadis ini fokus kepada niat seorang wanita ini melakukan pekerjaan yang remeh. Sisi lain yang kita lihat dari hadis ini, ternyata fokusnya adalah niat wanita ini melakukan amal yang remeh hanya karena Allah yang menjadikan amal remehnya menjadi besar di sisi Allah. Menjadi besar di sisi Allah, Allah ampuni dosanya, kemudian Allah hadiahkan surga. Subhanallah, Masya Allah. Begitu luar biasa posisi niat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kecil yang dilakukan, tetapi kalau tulus niat karena Allah, maka amal itu menjadi besar. Dalam hadis lain Rasulullah pernah menjelaskan seorang laki-laki yang dia lewat di satu jalan, kemudian ada ranting yang menjulur ke jalan. Dipatahkannya ranting itu dengan niat karena Allah, agar orang yang lewat di sana itu tidak terkena bahaya ranting tersebut. Orang ini melakukan amal yang remeh, amal yang kecil, amal yang biasa saja, tetapi dia diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia termasuk orang yang diberikan hadiah surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Bukan karena pekerjaannya, bukan karena amal yang dilakukannya, tetapi karena niat tulus dan ikhlasnya melakukan sesuatu amal tersebut. Masya Allah. Masya Allah, akhwatifillah rahimakumullah. Maka mungkin tidak sedikit ya yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ada seseorang yang di akhir hidupnya Allah perlihatkan husnul khotimah. Padahal kalau kita perhatikan kesehariannya itu biasa-biasa saja, gitu. Biasa-biasa saja amalnya, biasa-biasa saja ibadah-ibadahnya. Tapi Allah izinkan, Allah anugerahi dia husnul khotimah. Banyak sekali kisah-kisahnya. Banyak sekali kisah-kisahnya, terutama salah satunya yang di sini ya, yang anak dekat di sini aja. Dekat di sini aja yang kemarin, Bapak itu nggak ada yang kenal beliau. Dia nggak terkenal. Dan kalau lihat di amalnya sehari-hari ya biasa-biasa saja. Amalnya nggak terlalu wah gitu ya, tidak terlalu wah gitu. Tapi ketika beliau meninggal, Masya Allah, orang-orang yang menyolatkannya itu sangat banyak, dan orang heran, ini orang dari mana datangnya gitu ya, kok sampai sebanyak itu yang menyolatkannya. Ketika ditanyakan kepada orang-orang yang datang, bahkan keluarganya nggak kenal dengan orang-orang yang datang itu, seorang bersaksi gitu ya, kami selalu melihat Bapak ini pagi-pagi buta gitu ya, menyapu jalan. Padahal dia bukan tukang sapu ya, menyapu jalan di kompleknya. Tapi nggak ada orang yang lihat. Nggak ada orang yang lihat dia bersihkan jalan gitu ya. Itulah aktivitas Bapak ini sehari-hari. Dan orang
tidak di waktu bisa dilihat orang, waktu orang masih sepi. Itu aktivitas yang dilakukannya setiap hari. Tapi Masya Allah ternyata mungkin ini yang menjadi keutamaan baginya, karena niat ikhlas dan tulusnya hanya untuk Allah, walaupun yang dilakukannya itu sepele, walaupun yang dilakukannya itu remeh-temeh, tapi niat dia karena Allah, ikhlas itulah yang menaikkan level amalnya yang kecil menjadi amal yang luar biasa. Dan juga kita sering mendengar kisah dalam hadis ya, tentang seorang yang Rasulullah juluki sebagai ahli surga. Ketika Rasulullah sedang kumpul-kumpul dengan para sahabat, lewat seorang ini lewat, kata Rasulullah, tuh ahli surga lagi lewat gitu ya. Ahli surga lagi memasuki masjid. Ada dalam riwayat, satu riwayat mengatakan itu Ibnu Umar. Ibnu Umar ini termasuk orang yang penasaranan orangnya. Dia penasaran dan dia pengen mengetahui amal apa sih yang dilakukan oleh orang ini kok sampai Rasulullah bilang dia adalah ahli surga gitu ya. Sampai dibilang oleh Rasulullah ini penduduk surga lagi lewat. Penasarannya Ibnu Umar, nginap dia di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Kenapa 3 hari 3 malam? Karena di akhlak ya, etika dalam bertamu itu di orang Arab itu ya, sana Islam seperti itu. Di orang Arab kalau ada tamu datang ke rumah, kurang dari 3 hari nggak boleh nanya gitu, kapan mau pergi, nggak boleh. Pokoknya layani saja, datang layani dengan memuliakannya, nggak boleh nanya-nanya sampai berapa hari di sini. Jadi kalau udah 3 hari baru kita boleh nanya-nanya. 3 hari 3 malam Ibnu Umar nginap di rumahnya. Dilihatnya biasa aja tuh amalnya. Sholat ya sholat seperti kita, sholat 5 waktu juga, Qiyamulailnya nggak panjang-panjang amat gitu ya. Kemudian baca Qurannya juga nggak sampai 1 kali hatam 1 hari gitu ya. Pokoknya standar lah, standar. Ketika ditanya apa sih yang buat dia itu luar biasa, ternyata adalah keikhlasannya setiap mau tidur menyebut nama-nama orang-orang yang dia kenal dan mendoakan orang-orang tersebut dan memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut kepadanya. Ikhlas dia. Nah, ini yang paling ikhlas ini, Mbak semua. Mendoakan orang lain. Padahal orang lain nggak tahu. Nah, itu luar biasa itu amalannya. Ini yang bikin sahabat ini Rasulullah katakan ahli surga. Kadang kan kita boro-boro mau doain orang lain gitu. Doain diri kita sama keluarga kita aja kadang lebih sholat salam udah jalan gitu ya. Kita kadang agak berat juga mau doain khusus buat orang lain. Tapi ini sahabat dibilang oleh Rasulullah sebagai ahlu surga karena niat ikhlasnya. Ikhlas satu, lapang dada satu. Ya, doakan orang lain, sahabat-sahabatnya, sedangkan sahabatnya itu tidak tahu dia didoakan. Ini luar biasa. Mendoakan orang lain hanya mengharapkan ridho Allah. Sebenarnya remeh. Kenapa remeh? Nggak pakai paket, nggak pakai kuota, nggak pakai duit, ya, nggak pakai pena gitu ya. Karena mendoakan cukup kita berdialog dengan Allah, meminta kepada Allah, mendoakan orang lain. Tapi Masya Allah, sahabat-sahabat salimah yang didoakan oleh Allah, Allah tidak lihat dari sisi besarnya amal, tetapi Allah melihat kualitas keikhlasan seseorang melakukan amal tersebut. Nah, terakhir, apa yang membuat niat itu luar biasa? Niat itu luar biasa karena dia akan menjadi wasilah untuk tersampainya kita kepada impian-impian kita. Hadis Rasulullah, in tasduk yasdukallah. Apabila kamu jujur dalam niatmu, maka Allah akan menyampaikan kamu kepada niat. Jadi niat yang kita tanamkan di dalam hati kita dengan ikhlas,
dengan mengharapkan ridho Allah itu bisa menyampaikan kita kepada impian. Bukankah kita banyak mendengarkan kisah-kisah orang yang inspiratif ya, kadang ada di TV itu loh, sahabat-sahabat Salimah, ada orang yang tiba-tiba diundang untuk pergi naik haji gitu ya, padahal dia tidak punya daya dukung untuk naik haji gitu ya, tapi ada niat yang lurus di dalam hatinya yang dia untukkan kepada Allah, maka dengan niat itulah Allah sampaikan dia kepada impian. Termasuk tentang hadis yang 3 orang yang terkurung di dalam gua itu juga berhubungan dengan niat. Amal yang kita ikhlaskan untuk Allah, amal yang kita lakukan lurus untuk Allah, itu bisa kita jadikan tawassul kita dalam berdoa, dalam beramal. Amal itu kita bisa jadikan tawassul untuk mencapai impian kita. Karena hadis tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua itu adalah mereka menggadaikan amal mereka yang paling ikhlas di sisi Allah, sehingga amal yang paling ikhlas itulah yang dipilih oleh Allah untuk mengabulkan doa mereka, sehingga mereka terselamatkan dari keterkurungan mereka di dalam gua. Sahabat-sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagian kecil bisa kita pelajari dari keutamaan dan keistimewaan kita berniat dalam ibadah-ibadah kita. Maka perlu kita kembali ingat, kita renung-renungi kembali, ya, kita istighfari amal-amal kita yang selama ini mungkin tergores oleh niat-niat yang lain, niat-niat yang bukan untuk Allah. Cepat-cepat kita istighfar kepada Allah. Kita takut kalau kita sudah susah-susah untuk beramal, sudah habis umur kita untuk beramal, beribadah, sudah sedikit lagi tinggal kesempatan kita untuk beribadah. Ternyata yang telah berlalu itu digerogoti oleh niat-niat yang tidak lurus. Maka kita minta ampun kepada Allah, kita istighfar kepada Allah. Semoga niat-niat kita yang salah dalam amal-amal kita itu diampuni oleh Allah, dan Allah izinkan mengembalikan kita kepada niat kita yang tulus, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lambungkan amal-amal kita yang mungkin kecil, tapi kita jadi besar dengan niatnya. Dan mobil khusus sahabat-sahabat Salimah, keberadaan Antuna yang jauh dari tempat kita, dari kelahiran kita, itu ada amal yang luar biasa. Amal yang luar biasa, mungkin kita akan menjalani sebagai amal kita sehari-hari, tapi jangan lupa memasang niat yang benar karena Allah. Maka yang kita lakukan itu akan naik derajatnya di sisi Allah. Meskipun yang kita lakukan itu adalah aktivitas-aktivitas yang mungkin terkesan hanya remeh gitu, remeh-temeh ya, bekerja gitu ya, mencari rezeki. Tapi ketika kita niatkan untuk Allah, maka dia akan berubah menjadi amal yang luar biasa. Para sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin untuk penghantar diskusi kita malam ini Ana cukupkan, biar kita lebih banyak berdiskusi. Ana tutup dengan satu ungkapan yang luar biasa tentang niat ini. Niat itu bagaikan ruh di dalam tubuh. Amal-amal yang kita lakukan tanpa niat bagaikan tubuh-tubuh yang tidak dihinggapi oleh ruh. Maka jangan biarkan amal-amal kita menjadi mayat-mayat, bangkai yang tidak ada gunanya. Tapi hidupkanlah dia dengan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Masya Allah, sudah terkadang kita ini ya, terkadang kita sering memikirkan hal-hal yang jauh, yang besar gitu. Sementara memang ternyata yang kecil saja ini belum selesai kita, belum tuntas gitu ya, belum tuntas kita pelajari, belum tuntas kita amalkan. Dan ini berkaitan dengan niat. Mungkin niat ini adalah sesuatu hal yang benar-benar fundamental gitu ya, saudara ya, yang dasar banget gitu ya. Tapi banyak di antara kita yang belum ngeh dengan itu semua. Termasuk diantaranya barusan yang terakhir yang sudah sampaikan. Jadi jangan sampai amal-amalan kita itu seperti mayat, gitu ya. Karena ruhnya amalan itu ada pada niat. Masya Allah, luar biasa. Apa yang disampaikan tadi ini terus terang bagi saya pribadi banyak hal yang baru gitu. Kemudian juga terasa semakin menguatkan untuk senantiasa melakukan hal-hal yang sebanyak mungkin gitu, dengan niat yang sebanyak mungkin juga gitu ya saudara ya, agar apa yang kita lakukan walaupun tidak banyak tapi bisa menghasilkan sesuatu hal yang berkualitas dan bisa kita nikmati kelak di akhirat. Oke, sahabat Salimah semuanya, alhamdulillah itu tadi paparan dari Ustazah Hayati. Masih ada waktu cukup lama sebenarnya ini, sampai pukul 10 ya sudah ya kalau di Taiwan. Oke, sampai jam 9. Ini masih ada waktu sekitar 30 menit. Silakan bagi sahabat Salimah yang mau bertanya atau ingin berdiskusi tentang sesuatu, baik itu mungkin yang berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini ataupun mungkin ada yang lain, mudah-mudahan Ustazah bisa menjawabnya. Persilakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah. Sebenarnya ini titipan pertanyaan dari teman Ustazah, qadarullah beliau belum bisa join malam hari ini. Jadi teman saya ini bertanya kalau misalnya kita niatnya awalnya sudah ikhlas lillahi ta'ala begitu Ustazah, tapi di pertengahan jalan melakukan amalan tersebut kemudian banyak omongan-omongan gitu dari circle-nya, dari lingkungannya, yang dimana ukhti ini belum mampu sepertinya untuk bisa menyaring omongan-omongan ini dan akhirnya membuat niatannya ini jadi berbelok begitu Ustazah. Nah, mungkin ada tips-tips dari Ustazah bagaimana bisa tetap istiqomah untuk ikhlas lillahi ta'ala dengan kondisi demikian Ustazah. Itu yang pertama Ustazah. Kemudian yang kedua mungkin ada doa yang bisa dipanjatkan Ustazah, yang bisa harapannya dengan doa tersebut niatan lillahi ta'ala pun bisa terjaga ataupun ketika dia berbelok kemudian bisa kembali ke jalannya gitu. Begitu Ustazah. Jazakumullah khair Ustazah. Terima kasih Mbak Nurhuda. Silakan, sudah bisa langsung dijawab. Masya Allah, ini memang pertanyaan yang luar biasa ya Mbak Huda. Karena ini juga yang sangat dekat sama kita. Gitu. Karena niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati. Dan dia termasuk tadi amalan batin. Amalan batin yang kita nggak perlu menggerakkan bibir atau menggerakkan tangan untuk melakukannya, tetapi luar biasa efeknya dalam sebuah kualitas amal. Nah, karena tempatnya di hati itu dalam bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Qalbun. Qalbun itu dari bahasa qalaba. Ya, qalaba itu bahasa Arabnya bolak-balik. Bolak-balik gitu ya. Hati itu sangat mudah sekali berubah.
sangat mudah. Ya paginya, kayak ada nyanyian kita ya, pagiku ingat, soreku ku lupa gitu ya. Nah, maka dalam hal ini wajar saja kita akan mengalami kondisi yang seperti ini. Seperti ini. Yang pertama karena hati itu memang dasarnya dia bolak-balik. Yang kedua, daya dukung yang membuat kita bisa berbelok dari niat kita pertama juga ada yang menyesatkan kita, ya, yaitu setan. Ya, setan itu memang tidak mau niat kita ini lurus untuk melakukan sebuah amal karena dia tahu kalau niat kita lurus, jangankan amal besar. Ini maka tadi bukan berarti kita mengecilkan sebuah amal besar, bukan. Cerita tentang PSK tadi bukan kita mengecilkan amal besar, tidak. Sedangkan amal kecil aja jadi luar biasa karena niat, apalagi amal besar. Nah, sekarang kita misalnya beramal jadi pendakwah misalnya ya. Ini kan besar amalnya. Kita berhijrah ya, dari kondisi yang tidak baik kita berhijrah menjadi baik. Ini amalnya besar, akhwat. Besar sekali ini amal berhijrah. Nah, setan nggak mau ini. Sedangkan orang yang menolong anjing kehausan aja karena niat ini bisa masuk surga, apalagi orang yang hijrah. Orang yang hijrah punya niat lurus, wah itu luar biasa nilainya di sisi Allah. Maka setan nggak akan mau orang ini akan terus pada niatnya. Dia akan berusaha untuk menunggu hati seseorang ini dalam kondisi lemah, dan dia membalikkan hati itu dan membalikkan niat itu dari karena Allah menjadi karena yang lainnya. Jadi karena kita tahu dulu ya, kita harus tahu dulu potensi dari niat itu sendiri. Nah, sekarang gimana caranya agar potensi yang memungkinkan terjadinya pembalikan niat kita di tengah jalan dalam beramal? Nah, sederhananya begini Mbak. Misal ya, kalau Mbak Nunung tadi bilang niat itu seperti surat ya. Kalau nggak ditujukan kepada alamatnya nggak akan sampai. Nah, kalau Ana mau ilustrasikan, analogikan dengan kita ibu-ibu itu aktivitas yang paling sering kita lakukan adalah ke pasar. Ke pasar ya. Ke pasar, tujuan pertamanya mau beli ikan. Nah, ini ikan. Sampai di pasar banyak yang dilihat ya. Banyak yang dilihat. Mau beli ikan, belum sampai ke tempat ikan ada ayam, ada daging, ada cumi, ya, ada udang dan lain sebagainya. Dan orang yang jual udang, jual daging, jual ayam itu lebih agresif, manggil-manggil gitu ya, Mbak, ayamnya Mbak, dagingnya Mbak sini murah gitu ya. Itu karena agresif dan menarik, itu bisa memalingkan tujuan pertama kita mau beli ikan. Tapi kita harus fokus kepada niat pertama. Kita kan tertarik nih buat beli ayam. Astagfirullah, kan tujuannya mau beli ikan. Astagfirullah, ikan gitu ya. Walaupun kita punya ketertarikan dengan niat yang lain, cepat kembalikan kepada Allah. Astagfirullah, saya mau ke pasar mau beli ikan, bukan beli daging, bukan beli udang dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan, mengembalikan lagi hati kita kepada niat pertama. Meskipun banyak godaannya meskipun banyak, tapi kita kembalikan niat kita kepada pertama, fokus kepada niat pertama. Dan istighfar ketika niat itu mulai membelok. Yang kedua, kita berilmu dengan niat. Nah, hari ini Masya Allah ya, Salimah Taiwan memberikan kita wasilah untuk menjadi tips agar kita terhindar dari pembelokan niat. Kita berilmu dengan niat itu. Kalau kita nggak punya ilmu dengan niat itu,
kita akan mudah untuk terbelokkan niat kita. Tapi kalau kita udah tahu begitu luar biasanya nilai niat, kita kan hati-hati toh. Kita kan hati-hati, astagfirullahaladzim, cepat nih kita. Ini niat, jangan sampai saya capek melakukan ini, tapi nggak ada apa-apanya. Kalau saya berbalik niatnya. Nah, ini yang kita lakukan, banyak-banyak berilmu tentang niat. Nggak sekali ini aja, nanti itu ya baca lagi, perbaharui lagi keimanannya, baca lagi. Kalau udah lupa, nanti baca lagi ilmunya tentang niat, ingat lagi. Itu tipsnya ya Mbak, berilmu dengan tentang niat. Kita lihat lagi keutamaan niat apa. Kita baca lagi apa yang itu bahaya kita terbelokkan dari niat. Nah, ini bisa menjadi tip kita agar kita kembali kepada niat kita. Saja yang kedua itu doa. Sebenarnya doa yang tadi itu juga termasuk tipsnya. Tips pertanyaan kedua menjadi tips dari pertanyaan pertama. Kita meminta kepada Allah karena hati kita ini lemah, maka kita berdoa kepada Allah, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik, ala dinik, ala ikhlas. Kita minta sama Allah. Dan istri Rasulullah pernah ditanya, kalau nggak salah siapa ya, anak lupa nama istri Rasulullah yang ditanya itu dalam hadisnya, apa doa Rasulullah yang paling banyak? Doa Rasulullah yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah. Istri Rasulullah menjawab, doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah dalam hidupnya adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Masya Allah, sahabat-sahabat Salimah, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, Rasulullah yang pintu surga, kunci surga ada di tangannya, yang tidak akan diizinkan manusia masuk surga kecuali Rasulullah duluan masuk. Ketika ditanya apa doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah, ternyata doa yang paling banyak dibacanya adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ala ta'atik, ala ibadatik. Allah, tolong ya Allah, mantapkan hatiku, karena hati ini memang tempat yang tadi dari bahasanya aja mudah terbolak-balik. Maka kita minta sama Allah doa yang paling banyak dibaca Rasulullah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan doa ini juga yang direkomendasikan salah satunya dibaca di sujud terakhir kita atau di sujud-sujud, tidak hanya di sujud terakhir ya, tetapi di dalam sujud kita banyak berdoa. Dan rekomendasi doa di sujud terakhir sholat kita salah satunya adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena memang kita ini sangat mudah teralihkan hati kita. Gitu ya Mbak Nur Huda. Mungkin yang lain bisa menambahkan, teman-teman di sini yang boleh menambahkan, silakan. Ya, Insya Allah sudah jelas ya Mbak Uda ya, Insya Allah tadi tipsnya, kemudian ya, ya. Ya sudah, ini ada pertanyaan juga di grup. Assalamualaikum Ustazah, maaf mau bertanya di luar tema. Ada teman meminjam uang. Awal pembicaraan, uang tersebut katanya untuk usaha. Namun ternyata uang tersebut untuk kemaksiatan. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya ikut menanggung dosa maksiat tersebut? Kemudian, meskipun awalnya saya tidak tahu uang tersebut untuk maksiat. Yang kedua, apabila orang tersebut mengembalikan uang tersebut dengan uang tidak halal, apakah saya juga ikut berdosa? Terima kasih Ustazah. Kita ada pertanyaannya Ustazah. Langsung jawab aja ya Mbak Nunung ya. Oke, Masya Allah. Ini adalah urusan umat yang penting kita bahas, ada masalah muamalah
salah satunya adalah bab berhutang. Ini penting, kenapa? Karena ini adalah satu interaksi yang bisa mengganggu hubungan bersilaturahim kita ya. Dan bahkan dalam Al-Quran kita coba buka ya. Ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran dan terletak di surat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran terletak di surat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah tentang hutang. Tentang hutang ya. Surah Al-Baqarah. Satu halaman penuh bercerita tentang hutang. Ini perlu kita ilmui tentang hutang ini, bermuamalah dengan masalah hutang. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah masalah hutang piutang di dalam Islam adalah suatu amal yang besar di sisi Allah. Maka hutang, dalam hal hutang itu tidak ada boleh penambahan. Kalau ada penambahan itu bisa menjadi riba. Ketika kita memiliki kelapangan rezeki dan ada orang yang ingin berhutang kepada kita, keutamaannya adalah memberikan dia hutang. Kemudian yang perlu yang dilakukan adalah mencatat hutang. Mencatat hutang piutang dan menentukan waktu jatuh temponya. Ini yang mungkin kita agak tabu ya, kalau ngomong sama teman nggak enak gitu ya. Ini dicatat ya, kamu nih kayak nggak percaya aja gitu ya, malah pakai jatuh tempo, ini kayak bukan teman aja. Itu bukan masalah teman tidak teman, ini adalah masalah perintah Allah. Nggak ada istilah tabu atau malu atau segan ketika kita melakukan hutang piutang. Pertama mencatatnya, yang kedua menentukan waktunya. Ketika kita melakukan ini adalah pahala yang luar biasa di sisi Allah. Karena ini perintah Allah. Karena setiap perintah Allah dan setiap larangan Allah kalau kita ikuti itu menjadi pahala yang luar biasa. Itu yang pertama ya. Kalau kita melakukan interaksi hutang piutang, maka perlu kita yang pertama mencatatnya, kemudian menentukan waktunya. Dan kalau bisa di dalam surat itu dia ada saksi. Kalau hutangnya ya membutuhkan saksi, itu kita lebih baik kita memberikan saksi dalam hutang piutang. Jadi kalau tidak, cukup tulisan itu yang menjadi saksi gitu hutang piutang kita. Kedua, ketika seseorang yang kita hutangi dia tidak bisa membayar hutangnya sesuai tempo waktu yang ditentukan, orang yang menghutangkan memberikan kelapangan, maka nilai yang diberikan oleh Allah kepadanya adalah nilai sedekah sampai dia membayar hutang. Nah, mulai misalnya jatuh temponya dikasih hutang 1 juta, 1 bulan ya, deal. Ternyata 1 bulan dia nggak bisa bayar hutangnya dan dia sudah menyampaikan, mohon maaf saya belum bisa bayar hutang karena kesulitan masih ada. Ketika si penghutang memberikan kelapangan kepada orang yang dihutangi, sejak tanggal tersebut sampai dia bisa melunasi hutangnya, dia terhitung bersedekah kepada orang yang dihutang. Itu Masya Allahnya ya, Allah ngasih hiburan kepada orang yang tadi udah dikasih hutang tapi nggak tepat bayar. Allah kasih pahala bersedekah. Itu masalah pahala kita menghutanginya. Nah sekarang awalnya adalah dia mengatakan dia berhutang untuk kebutuhan hidupnya, tapi ternyata dia berhutang untuk kemaksiatan. Itu bukan urusan kita ya. Karena kita tidak mengetahui hal itu dan kita tidak bersekongkol dengan orang itu dalam melakukan kemaksiatan, karena kita tidak tahu, karena kita tulus niatnya tadi nolong dia, kita mau menghutangi karena kebutuhan yang mendesak buat dia. Masalah dia pakai uang itu untuk kemaksiatan, itu urusan dia dengan Allah.
kita yang menghutangi sesuai dengan niat awal kita telah menghutanginya dengan ikhlas karena ingin membantunya, Allah akan hitung amal kita dengan niat kita. Ya, kalau dia kemaksiatan itu urusan dia, dan kalau dia belum bayar, tetap Allah berikan pahala bersedekah buat kita. Kemudian, nah kalau dia nanti bayarnya pakai uang maksiat, apakah kita ikutan maksiat? Asal dari uang itu kan halal, ya. Uang itu kan tidak salah. Uang itu tidak salah. Yang salah adalah pelaku yang bermuamalah dengan uang itu. Dan itu juga kita tidak dituntut, tidak diberatkan terhadap apa yang menyebabkan uang itu. Yang jelas dia membayar hutangnya, dan itu urusan dia dengan Allah, dengan amalnya. Karena dasar dari uang itu nggak ada salah, ya. Uang itu nggak salah gitu ya. Uang itu walaupun dia lecek, bagus, dia nggak punya kesalahan. Yang salah adalah aktivitas terhadap uang tersebut. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pendapat yang lain, kita bisa kita pertimbangkan, tapi sementara ini Ana berpendapat bahwasanya masalah urusan orang yang kita hutangi, melenjakkan uang yang dihutangi itu untuk urusan maksiat, itu urusan dia dengan Allah, dan urusan kita sebagai orang yang menghutangi itu juga urusan kita dengan Allah. Karena likulli imri'in manawa, setiap orang itu tergantung kepada apa yang diniatkannya. Karena niat kita menghutanginya untuk Allah, ya Allah akan menghukum kita sesuai dengan niat kita. Allah tidak menghukum kita dengan amal orang lain. Itu ya, Mbak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah jelas sekali sepertinya ya. Malah tadi saya baru ini Ustazah ya, ternyata luar biasa Allah memberikan sebuah bonus dengan memberikan pahala sedekah itu ya Ustazah ya. Dalam artian iya, berarti ya di situ juga keikhlasan kita diuji gitu ya Ustazah. Karena keikhlasan kita diuji, maka Allah juga memberikan sesuatu hal yang jauh lebih luar biasa lagi gitu. Insyaallah. Ya itu tadi ada apakah ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Saya izin bertanya, Bunda. Silakan Mbak Hoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Saya mau bertanya, ada teman ikut kuliah, ambil jurusan PAI mengambil mandiri, dari jarak PJJ seperti itu. Namun keseluruhan belajarnya itu mandiri sendiri gitu. Jadi pembimbing hanya paling satu semester 2 kali membimbing seperti itu. Nah, dalam orang tersebut setiap kali ada tugas makalah, ada tugas UAS atau segalanya itu mengambil dari berbagai sumber seperti itu. Itu niatnya itu bagaimana Ustazah? Apa dia mengcopy orang lain dengan dari itu atau bagaimana? Itu halal nggak seperti itu Ustazah? Maksudnya halal itu boleh seperti itu gitu, karena belajarnya secara otodidak sendiri gitu. Tidak ada bimbingan, bukan regular. Jadi takut apakah dia itu berdosa mengambil dari berbagai sumber di Google untuk mengerjakan tugasnya. Itu saja Ustaz mungkin pertanyaannya. Terima kasih Ustazah. Mohon. Lanjut, langsung dijawab ya Mbak Nunuk ya. Masya Allah. Mbak Oda, Masya Allah. Satu amal yang luar biasa di sisi Allah, dan amal ini menjadi kemudahan kita untuk masuk surga, yaitu menuntut ilmu. Ya. Allah memudahkan bagi orang yang menuntut ilmu untuk masuk surga.
Ini semangat kita ini, Masya Allah ya, Mbak-mbak, meskipun kita punya pekerjaan untuk mencari nafkah, jangan lupakan kita menuntut ilmu. Ya, Insya Allah Salimah mewadahi ya, Mbak Nung ya. Sekali berapa nih kajian di Salimah? Setiap pekan Ustazah. Ya pekan, Masya Allah. Ini adalah jalan kemudahan buat kita untuk masuk surga. Itu man salaka tariqan fi talabil ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang dimudahkan oleh Allah jalannya untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya untuk masuk surga. Jadi niatkan. Itu luar biasanya orang beriman. Satu amal bisa niatnya banyak, dan setiap niat itu dinilai oleh Allah sebagai pahala. Niat kita menuntut ilmu, pertama untuk nambah ilmu, yang kedua agar anak-anak kita tercerdaskan dengan ilmu yang kita miliki, agar amal kita semakin baik, agar interaksi kita kepada Allah semakin baik, dan perbanyaklah niat dalam satu amal. Maka satu amal itu akan bernilai sesuai dengan niat yang kita baca. Itu yang pertama ya, Ana mau menyemangati teman-teman di sini untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu. Jangan pernah bosan untuk hadir di kajian-kajian Salimah. Karena ini adalah cara mudah kita untuk masuk surga. Panggil lagi teman-teman yang banyak-banyak. Insya Allah lain ini cukup untuk menampung banyak lagi orang-orang yang mau menuntut ilmu ya, Mbak Oda ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kita mengambil pendapat-pendapat orang di Google untuk membuat tugas. Ini ada namanya sidqu ilmiah, ya, kejujuran ilmiah. Maka etikanya di dalam ilmiah itu ya, dalam etika ilmiah, ketika kita mengambil pendapat orang, kita kasih di bawahnya kita citasi ya, kita ambil pendapatnya, kita kasih tahu kalau ini pendapat si A gitu ya. Dan kita dapatnya dari mana? Kalau kita dapat dari internet, kita copy linknya itu, kita jadikan itu catatan kaki. Kalau kita baca di buku, nanti di footnote-nya kita kasih tahu kalau ini pendapat si A, si B, si C. Bahkan Mbak, kalau dalam aturan ilmiah itu semakin banyak kita merujuk pendapat orang semakin bagus. Semakin banyak kita mengambil pendapat orang lain di jurnal-jurnal, di buku-buku, itu bahkan kualitas makalahnya semakin bagus. Semakin bagus, tapi asalkan kita adabnya ya, etikanya kita cantumkan. Di mana kita ambil? Ini pendapat siapa ya, kita kasih citasinya. Meskipun ini bahkan tidak banyak dibahas dalam masalah syar'i ya, tapi Masya Allah Mbak Oda, saya salut gitu ya, tawadhu'nya dan waroknya dalam beramal, sehingga hal-hal yang mungkin gak kepikiran sama orang nih, gak kepikiran buat tugas bisa jadi dosa, tapi kepikiran sama Mbak Oda itu luar biasa. Masya Allah, semoga amal ini menjadi amal yang luar biasa di sisi Allah, karena waroknya Mbak ya dalam membuat tugas. Insya Allah Mbak, semangat ya buat nuntut ilmunya. Jazakillah khairan. Iya, pas banget gitu. Mbak Hoda bertanya kepada yang memang kafaah di bidangnya. Jurnal beliau banyak sekali Mbak Hoda. Dan ini Mbak Hoda itu PMI yang nyambi sambil kuliah, Ustazah. Jadi beliau di sela-sela kesibukannya mengurus nenek, beliau masih sempat untuk mengikuti perkuliahan. Ini luar biasa sekali nih Mbak Hoda nih. Contoh bagi teman-teman yang lain mungkin, termasuk saya pribadi gitu ya. Saya sering chatan sama Mbak Hoda. Mbak Hoda, saya iri nih, pengen juga kayak Mbak Hoda sekolah lagi gitu. Insya Allah. Mungkin itu jelas insya Allah ya Mbak Hoda ya, tentang apa yang ditanyakan. Tadi juga sudah ya menjawab dengan luar biasa, penuh dengan daging gitu ya pada malam hari ini. Ya, karena waktu juga kita tinggal 4 menit lagi, mungkin ada closing statement Ustaz tentang tema kita pada malam hari ini. Baik, Insya Allah.
sahabat-sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah menilai hamba-hambanya sesuai dengan niat-niat yang ada di dalam hatinya. Maka jagalah niat-niat itu dalam setiap amal kita, baik amal yang besar, dan jangan pernah kita meremehkan amal-amal kecil, karena kita tidak tahu di amal-amal mana yang paling ikhlas kita lakukan. Nah, semangat selalu berbuat baik, beramal dan melambungkan amal-amal itu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dimasukkan oleh Allah kepada orang-orang yang benar niatnya, orang-orang yang tidak akan tersentuh oleh bujukan-bujukan setan, yaitu orang-orang yang mukhlasin. Wallahu a'lam. Terima kasih. Amin amin ya rabbal Ana memberikan kesempatan buat Ana berbagi di sini, dan Ana lihat hobinya di CV itu ngaji, ikut kajian. Iya sudah, semakin banyak ilmu semakin banyak dibagi gitu sudah, ya semakin nambah lagi sudah, masya Allah luar biasa. Terima kasih atas ilmunya pada malam hari ini. Akan saya terus ingat-ingat sudah, tadi ungkapan tadi sudah, hidupkanlah amal-amal kita, jangan jadikan dia seperti mayat gitu ya, dengan tidak menyertainya dengan niat gitu. Sehingga niat ini menjadi ruh bagi amal-amal kita, sehingga jika dia hidup maka mudah-mudahan dia akan sampai kepada apa yang kita tuju. Semoga pertemuan pada malam hari ini menghadirkan sebuah guyuran ilmu gitu ya, di tengah gersangnya ilmu di negeri Taiwan gitu, apalagi sekarang musim panas ya saudara ya, jadi semakin apa ya, semakin tidak nyaman lah pokoknya ya. Tapi masya Allah, semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini sedikit banyak membuat kerinduan kita terhadap guyuran-guyuran nasihat dari para guru-guru kita di negeri kita yang tercinta gitu. Sekarang sudah kita dapatkan sedikit demi sedikit. Motivasi dari Ustazah juga tadi untuk senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu, karena Salimah sudah memfasilitasi dengan kajian Sabila setiap Sabtu malam ini. Semoga kita semua dikaruniakan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa tetap hadir ikut dalam kajian setiap malam minggu ini. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustazah Hayati. Semoga apa yang diberikan pada malam hari ini adalah pemberat amal bagi Ustazah di kemudian hari. Ya, kita tutup saja pertemuan pada malam hari ini dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan penerimaan yang kurang maksimal Ustazah. Mohon tidak tidak kapok. Iya. Tidak kapok, betul. Saya orang Sunda, Ustazah. Jadi saya harus menerjemahkan dulu apa yang ada di pikiran saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dipertemukan kembali. Pastinya Mbak Nunung dan semuanya. Salam cinta buat semuanya. Semoga Allah kumpulkan kita di tempat terbaik di sisinya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakillah khair Umi atas nasihatnya, atas kiranya. Jazakillah khair Sari, Masya Allah. Enggak Umi. Sari. Insya Allah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taiwan. Jadi acara malam ini memberikan motivasi buat Salimah di sini bergerak gitu ya, Masya Allah. Ayo sudah. Karena di bidang dakwah ini memang dikasih tugasnya harus bergerak ya. Luar biasa.
dari Betul, betul, sudah. Taiwan yang bikin kita mau bangkit lagi. Amin. ini SDM di Indonesia banyak Ustazah. Kalau kita